Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Akhta'u Ba'dil Muslimin fi Tauhidillahi Rabbil Alamin, atau kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam permasalahan tauhid kepada Allah Rabbul Alamin oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh beliau, yaitu berkaitan dengan apa itu tauhid dan apa itu syirik dan bahaya-bahaya kesyirikan. Maka di pertemuan malam hari ini kita masuk pembahasan inti, yaitu al-khata'ul awal sarful ibadati li ghairillah. Kekeliruan yang pertama tentang masalah tauhid, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kata beliau, kam minal muslimin alladzina yatalaffazuna fi kalimatit tauhid. Kata beliau, berapa banyak kaum muslimin yang melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa yunaduna ala anfusihim bi annahum muslimun, dan mereka menganggap atau memproklamirkan bahwa diri mereka ini adalah muslimun, wa hum qad gharaqu fi bihari syirk, tapi ternyata mereka tenggelam dalam lautan kesyirikan. Fi ihda duwalil mujawirah fi yaumi maulidi ahadil ladina yusammunahum awliya ijtama'a inda qabrihi thalathatu malayin nasama yaqufuna haula qabrihi. Kata beliau, ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin di mana ketika hari peringatan kelahiran salah satu di antara wali-wali yang mereka keramatkan, didapati mereka berkumpul di kuburan wali tersebut dengan jumlah 3 juta orang. Mereka kumpul di kuburan keramat itu dan mereka tawaf di kuburan tersebut. Wa yadbahun wa yanzuruna lahu, mereka menyembelih untuk wali-wali yang telah mati. Mereka bernazar untuk wali-wali yang telah mati. Wa yas'alunahu syifa,
dan mereka meminta kepada wali yang telah mati itu kesembuhan untuk diri mereka. Wa ghufranadz dzunub, mereka meminta kepada wali-wali keramat itu agar diampuni dosa-dosanya. Wa kashfil kurub, dan supaya musibahnya dihilangkan. Wa ma'adzalik yaz'umuna annahum muslimun. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang melakukan perbuatan tadi, mereka masih mengklaim, masih menganggap dirinya itu muslim. Ya, ini beliau nggak menyebutkan nama negerinya ya. Ya, tapi kalau kita sekarang berada di negeri kita, fenomena seperti itu, fenomena yang langka atau yang lumrah? Lumrah banyak. Ya, dimana banyak di antara kaum muslimin berbondong-bondong ke kuburan-kuburan wali. Tapi kedoknya, kemarin kita sampaikan, di antara triknya syaitan membungkus kesyirikan dengan nama-nama yang syar'i. Kaum muslimin yang suka pergi kuburan-kuburan keramat, itu dibungkus oleh syaitan dengan atas nama apa mereka? Ziarah atau tawassul. Ya. Kita nggak ada yang mengingkari ziarah. Ziarah syariat di dalam Islam, disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu memang aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fal'an fazuruha. Tapi sekarang ziarahilah kuburan-kuburan. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Betul. Ya, ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan orang yang telah mati. Ya, namun kebanyakan di antara kaum muslimin, sebagian di antara mereka ketika ke kuburan bukan untuk dua hal ini. Tapi ada niat, bahkan ini niat tujuan yang pertama, mereka pergi ke kuburan-kuburan tersebut untuk meminta-minta kepada wali yang telah mati, untuk beribadah di sisi kuburnya wali-wali yang telah mati itu. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ya, Nabi melarang karena itu adalah pintu kesyirikan. Baca Quran di kuburan, zikir di kuburan, wirid di kuburan. Saya nggak minta kepada wali-wali ini kok, Ustaz. Saya cuma baca Quran di kuburan. Kenapa emang kalau baca Quran di kuburan? Kenapa kok nggak di rumah? Kenapa kok nggak di masjid-masjid? Padahal Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya Nabi jangan menjadikan rumah seperti kuburan? Tidak ada bacaan Quran di rumah itu. Di mana manusia, orang-orang, mereka tidak membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Itu yang dipermisalkan oleh Nabi, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau di rumah baca Quran, kalau di kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Tapi dibalik oleh sebagian orang. Justru ketika kalau di rumah, males baca Quran. Tapi begitu kalau sudah di kuburannya wali, 1 juz, 2 juz, 3 juz bisa dibaca. Ya, ini syaitan menghiasi mereka seakan-akan mereka melaksanakan amal soleh, padahal itu adalah sarana menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa fi ihdad duwalil mujawirah, ada di negeri-negeri kaum muslimin yang bersebelahan dengan kita, fi mantiqatin ghairi kabirah, di sebuah negeri yang tidak besar negerinya itu, yujad biha mi'ata dharih yu'bad min dunillahi subhanahu. Terdapat ada 200 lebih kuburan-kuburan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzuru ila halil muslimin fi duwalil mujawirah. Lihatlah kondisi kebanyakan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Tarahum yufduna ala syirk. Mereka jatuh dalam lembah-lembah kesyirikan.
mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zurafatin wa wahdanan, baik secara masif ataupun individu-individu kaum muslimin. Wa bismiddin, itu semua mereka lakukan dengan atas nama agama. Walau anna syaitan lam ya'tihim min babiddin lama rajat alaihim mukhattafatuhu wa syubuhatuhu. Seandainya syaitan itu tidak menjerumuskan manusia dengan label agama, maka pasti propagandanya setan ini nggak akan laku kepada manusia. Ini yang kemarin kita singgung bulan lalu. Kalau setan mengajak manusia kepada syirik, tapi setan ngaku kalau itu syirik, payu gak kesyirikannya? Gak payu. Ya, kalau setan itu jelas-jelas mengajak manusia kepada kesyirikan, tapi setan jujur mengatakan iki syirik loh, kira-kira laku gak kesyirikannya? Gak laku. Tapi sama syaitan dibungkus bismiddin, dengan atas nama agama. Fa'awwalu khata' yaqa'u fihi ba'dul muslimin huwa sarful ibadah li ghairillah subhanahu. Maka kekeliruan pertama yang disebutkan oleh beliau di sini, di mana sebagian kaum muslimin memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Ingat jemaah, ibadah, ya ibadah itu haknya Allah. Wa Allah ibadah kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda memberikan ibadah ini kepada yang bukan pemiliknya, maka berarti Anda boleh. Ibarat kalau saya misalkan seperti saya ngutangi Anda 100.000, tapi aja ditagih temenan. Saya ngutangi Anda 100.000, maka 100.000 itu haknya siapa? Hak saya. Ketika Anda mau membayar utang, harusnya Anda bayarkan kepada saya, itu hak saya. Tapi ternyata Anda bayarkan kepada orang lain. Ya, apa kira-kira reaksi saya? Hah? Marah. Lebih marah daripada kalau Anda nggak bayar utang. Nggak bayar utang aja sudah marah. Apalagi bayar, tapi ternyata bayarnya diberikan kepada orang lain. Kon nggak bayar utang. Terus mari tak bayar kok. Kapan? Sudah saya bayarkan ke tetangga antum kemarin. Ini iya, seorang yang berakal tentu akan marah dengan hal tersebut. Maka Allah, ibadah itu milik Allah, maka harus diserahkan kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah sedikit pun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qad sami'tu wallah bi udhunai hadhihi wa ana atufu haula al-Ka'bah fi ihda ramadanat al-madiyah ajuzan kabiratan fis sin taqulu wa hiya tatufu haula baitillah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, demi Allah, aku telah mendengar dengan kedua telingaku sendiri ketika aku sedang tawaf di Ka'bah di salah satu bulan Ramadan yang lalu. Aku mendapati ada seorang yang sudah tua renta, dia juga tawaf di Ka'bah, seraya mengatakan di dekat Ka'bah itu, madad madad ya Rasulullah. Ya, madad madad ya Rasulullah, ay ya Rasulullah, amaddani bil afwi, amaddani bi kashfil kurub, bi tahqiqil hajat ila akhir. Maksudnya madad madad di situ adalah ya Rasulullah, berikan aku ampunanmu, berikan aku berikan kepadaku kashful kurub, hilangkan semua musibah-musibah yang ada padaku. Baik, ini harusnya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di beberapa tempat, beberapa acara sholawatan di negeri kita itu yang sering kita dengar madad madad ya Husain. Ya, ini ketularan siapa ini? Rafidhah.
Tapi dinyanyikan di beberapa acara-acara solawatan gitu. Madad ya Husain, madad ya Husain, ya pertolonganmu wahai Husain. Ya, karena memang nggak heran, acara-acara demikian memang produknya Rafidhah. Ara'aitum kaifa annahu qad inghamasa fi syirki katsirun minal muslimin. Tidakkah kau lihat bagaimana kesyirikan itu telah menenggelamkan banyak kaum muslimin. Hadza huwa sababur ra'is litaghallubil kuffar alaina. Ini adalah sebab utama kenapa orang-orang kafir itu bisa mengalahkan kaum muslim. Jadi orang kafir itu bisa mengalahkan, menindas kaum muslimin bukan karena mereka kuat, tapi karena kaum muslimin banyak yang kena virus syirik, banyak yang jatuh dalam kesyirikan. Li'annana wallahi tallahi wa billahi law kunna qa'imina bitauhid haqqan lanasarna rabbuna subhanahu. Karena kata beliau, demi Allah, apabila kita ini benar-benar menegakkan tauhid, maka Allah akan menolong kita. Namun kapan kita berpaling dari tauhid, kebanyakan kita jatuh dalam kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan kaum muslimin, membiarkan kaum muslimin menerima kekalahan atas orang-orang kufar. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ini ya. Ya, ini dalam surat An-Nur sekitar ayat 50 berapa gitu. Ya, disebutkan ayatnya di sini. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji, janji Allah nggak sama kayak janjinya pas kampanye. Janji orang-orang kampanye beda. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Perhatikan, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Allah jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah telah mengkuasakan orang-orang sebelum mereka. Allah akan kuatkan agama mereka yang Allah ridhoi ini, dan Allah akan merubah ketakutan mereka menjadi keamanan. Ya, kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku la yusyriku bi wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Maka kalau kita lihat di zaman kita sekarang di mana kaum muslimin mengalami kemunduran atau kemajuan, kemunduran. Ya, mereka ditindas, ya, mereka diinjak-injak, diusir, dijajah, ya, dibunuh, dihinakan oleh orang-orang kafir. Bukan karena mereka kuat, bukan karena jumlah mereka banyak, tidak. Namun karena kaum muslimin tidak menegakkan tauhid. Karena kaum muslimin banyak jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau Allah timpakan kepada mereka keburukan. Nabi SAW bersabda, "Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah timpakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini, banyak di antara kaum muslimin yang jatuh dalam kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran luar biasa akhir tahun ini. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan kekufuran orang-orang kafir, dan Allah tidak menimpakan musibah bencana yang merata kepada kaum muslimin disebabkan karena kekufuran mereka. Maka kita nggak boleh diam. Kita wajib mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak ikut-ikutan perayaan orang-orang kafir. Mau itu Natal atau Tahun Baru, harus barok, berlepas diri. Nggak boleh ikut andil di dalamnya.
Karena kalau kita diam, tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka, kita juga sama mendapatkan laknat dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan Isa, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah, mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi sudah diam-diaman, kayak sebagian orang mengatakan masing-masing lah, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, koreksi diri sendiri saja daripada menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain. Ya, jangan tahun baruan, jangan ikut-ikutan Natal. Sudah kayak dirimu itu suci saja. Sibukkan dengan koreksi dirimu daripada mengoreksi orang lain. Sering dengar kayak gitu? Banyak. Ya. Artinya apa? Kita disuruh diam. Jangan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sibukkan dengan memperbaiki diri. Ini yang dilaknat Bani Israel. Gara-gara mereka tidak mengingkari kemungkaran saudaranya, maka kata Allah, mereka dilaknat. Ya, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh jamaah. Harus ada pengingkaran terhadap orang-orang atau saudara-saudara kita yang terjatuh dalam kemaksiatan. Nabi SAW bersabda tentang permisalan orang yang mengingkari. Kata Nabi SAW, "Mathalul qa'im ala hududillah wal waqiha kamathali qaumin istahamu fi sabillah." Permisalan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah. Artinya kalau ada yang berbuat kemungkaran, diingkar. Dengan orang-orang yang jatuh dalam kemungkaran itu. Permisalan dua orang ini seperti suatu kaum yang saling berbagi tempat di kapal. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ya, jadi kapal itu ada yang atas, dek atas, dan ada yang dapat bawah. Sebagian mereka ada yang di atas kapal, sebagian mereka ada yang di lambung kapal. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Yang di bawah ini, kalau mereka butuh air, mereka itu melewati orang yang ada di atas. Ya, pakai lewat perantara orang yang di atas. Faqalu, maka yang di bawah mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana." Kok cek repotin njupuk banyu nang dukur. Iki kok ngono. Tahu ya? Kesuwen ngambil air di atas. Mending kita lubangi saja ini kapalnya, sehingga kita nggak repot-repot naik ke atas. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau orang yang di atas membiarkan yang di bawah melubangi kapal, apa yang terjadi? Kelem bareng-bareng semuanya, entek ludes. Padahal yang golongi yang di bawah, bukan yang di atas, tapi yang atas menentok, diintok ya, nggak mencegah yang di bawah itu tadi. Maka yang di atas ikut tenggelam juga. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau mereka cegah tangan itu, jangan sampai melubangi kapal, maka mereka selamat semuanya. Ya, maka di saat-saat seperti sekarang, gencar kita mengingatkan kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan dalam perayaan orang-orang kafir, karena itu bisa menjadikan bencana. Dan Allah turunkan bala musibah bukan kepada yang berbuat maksiat saja, tapi menyeluruh rata. Karena sebagian kaum muslimin diam, ya, mereka lebih sibuk memperbaiki diri mereka sendiri, dan mereka melupakan saudara-saudara mereka yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqala jalla wa ala fi suratir Rum. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, wa'dallah la yukhlifullahu wa'da walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah,
Allah tidak mengingkari janjinya, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, maka kalau kita ingin kaum muslimin berjaya sebagaimana dahulu para sahabat, ya mereka bahkan bisa menguasai, menggenggam dunia ini, menaklukkan dua negara adikuasa Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan tauhid. Nah, dengan tauhid yang ada pada mereka. Maka kalau kita ingin kaum muslimin berjaya, kembali kepada tauhid. Peringatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan. Allahu sidqan. Maka pasti kalau kita menegakkan tauhid secara benar, Allah akan menolong kita. Allah jujur dalam janjinya, pasti Allah menolong kita. Lakin wallah lasna ahlan linusratihi. Tapi kalau sekarang ini demi Allah, kita ini belum pantas mendapatkan pertolongan dari Allah. Lintisyari syirk baina katsirin minal muslimin. Karena maraknya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Illa an yamunna alaina bifadli wa huwa dzul fadli wal manni subhanahu wa ta'ala. Kecuali apabila Allah berikan karunia kepada kita dan rahmat kepada kita, maka kita ditolong oleh Allah. Tapi secara asal kita ini nggak pantas dapat pertolongan dari Allah karena merebaknya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bahkan kemarin kita singgung, itu sudah di tempat wisata. Nauzubillah. Baik, kemudian kita lanjut ke al-khata'u tsani, kekeliruan yang kedua dalam tauhid. Jadi paham ya, yang pertama tadi ya, mempersembahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Meskipun 99% ibadahnya kepada Allah, tapi sedikit saja kau berikan ibadahmu kepada selain Allah, maka itu sudah dihukumi syirik. Ingat kaidah asyirku ghallab. Ya, asyirku ghallab. Syirik itu mendominasi. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya syirik itu mendominasi? Dengan bahasa antum aja. Apa maksudnya syirik itu mendominasi? Iya, karena syirik yang kecil, artinya syirik yang cuma satu saja, itu bisa mengalahkan amal ibadah yang banyak. Ya, kalau saya ibaratkan seperti air ini. Kalau masih dirasa kurang banyak ya, ini berapa mili? 330 mili, 1 galon, 19 liter. 19 liter isinya air minum, air mineral. Ketetesan 1 tetes saja air kencing, sing menang sing sok. Hah? Mau minum atau? 1 tetes togo. Kan 19 liternya apa? Ya Pak, saya mau minum lah. Nah, sing menang yang mana? 1 tetes itu. Maka itu permisalan kesyirikan. Ada orang ibadahnya kepada Allah semuanya. Sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, haji untuk Allah, sedekah untuk Allah, ikhlas semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadahnya ikhlas karena Allah. Tapi ada satu ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah, yaitu doa. Misalnya, dia ketika ditimpa musibah, dia mintanya kepada kuburan keramat. Ya, dia ketika punya hajat, pengen sesuatu, mintanya kepada kuburan keramat. Wes ikut tok syiriknya. Sholatnya, hajinya, sodakohnya, kemana semua tadi? Hilang, hangus, kalah sama yang satu tadi. Itu syirik. Ya, sebagaimana kaidah juga al-bid'ah ghallabah. Kebid'ahan itu mendominasi. Kalau ada seorang dia di atas akidah yang sahihah, tapi ada satu perkara akidah yang dia tergelincir di dalamnya, maka dia dikatakan ahli bid'ah, bukan dikatakan ahli sunnah. Seperti misalnya ada seorang dai, dia ini sesuai dengan akidah salaf 99% dalam masalah tauhid, ya, dalam masalah
menyikapi orang kafir al-wala wal bara dalam masalah iman, apakah dia ini mengkafirkan pelaku dosa besar atau tidak, dan kemudian dalam masalah surga dan neraka, pokoknya dalam pokok-pokok akidah dia sama dengan akidah ahli sunnah. Tapi dalam masalah pemimpin dia nggak sama dengan akidah ahli sunnah. Satu poin di mana dia mengkritik, mencaci maki, melaknat pemimpin di depan umum. Satu saja dia tergelincir dalam masalah akidah. Orang seperti ini antum anggap masih ahli sunnah atau ahli bidah? Ahli bidah. Bukan satu tok Ustaz, sing liyane kan sama seperti ahli sunnah. Enggak, satu saja dia menyelisih akidah ahli sunnah, dia dibid'ahkan. Ya, dia dibid'ahkan. Ya, maka nggak ada namanya muwazanah, ditimbang ndi sing luwih akeh, sunnahe apa bid'ahe. Oh, luwih akeh sunnahe, berarti dia ahli sunnah. Enggak. Ditimbang mana yang lebih banyak, tauhidnya atau syiriknya. Kalau yang lebih banyak tauhidnya, ya berarti dia orang yang bertauhid. Gak ngono konsepnya. Asyirku ghallab wal bid'ah ghallabah. Syirik itu mendominasi, bid'ah itu juga mendominasi. Kekeliruan kedua, fahmu kalimat tauhid ala khilafi maknaha as-sahih. Kekeliruan kedua kaum muslimin dalam masalah tauhid adalah gagal paham dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ya, kita tampung dulu. Yang lain? La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, kita tampung. Ada lagi? Baik. Sebagian orang terutama yang bangga dengan Asy'ariyah, bangga dengan akidah Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah mereka memahami la ilaha illallah dengan arti la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti la ilaha illallah menurut siapa? Asy'ariyah. La qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Betul atau salah ini? Mengartikan la ilaha illallah dengan tadi itu betul atau salah? Kenapa kok salah? Siapa? Karena mereka mengartikan la ilaha illallah dengan rububiyah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal la ilaha illallah itu apa? Uluhiyah. Ya, maka yang sahih la ilaha illallah apa tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah. Ada ilah-ilah yang lain, banyak. Ya, kita nggak mengatakan ilah yang disembah cuma satu saja sama manusia, enggak. Manusia ini nyembah ilah satu atau banyak? Wong-wong itu loh, pakai sih disembah. Orang Nasoro punya ilah, orang Yahudi punya ilah, Hindu, Buddha, lo yang kayak mana ilah? Sing Hanoman lah, sing iya banyak. Itu semua disebut sebagai ilah, ma'bud, yang disembah. Tapi itu ilahul haq atau ilahul batil? Batil, itu sesembahan yang batil. Karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dan kita baca di sini kata beliau, ma aktsarul jami'at fil alamil islami wallati tufassir kalimat tauhid la ilaha illallah ala ma'nan yukhaliful ma'na alladhi jaa'a bihi anbiya'ullahi wa rusuluh wa minhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau, berapa banyak di alam semesta ini orang-orang yang gagal paham menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan makna di luar apa yang dipahami oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini kalau ingin tahu makna kalimat la ilaha illallah, lihat bagaimana para nabi dan rasul memaknai la ilaha illallah. Karena yang mendakwahkan la ilaha illallah ini siapa kepada manusia? Para nabi dan rasul. Maka mereka yang paling paham makna la ilaha illallah itu. Contohnya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? An i'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut, sesembahan lain selain Allah. Itu arti la ilaha illallah. Berarti tauhid apa ini? Uluhiyah, berkaitan dengan sembah menyembah, berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan penciptaan. Ya. Kalau lebih mantul lagi, supaya kita bisa tahu bagaimana la ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi dan rasul, antum bisa lihat dakwah mereka di surat Al-A'raf misalnya. Yang bawa mushaf bisa dibuka surat Al-A'raf. Ayat surat Al-A'raf mulai ayat 59 aja. Dimulai dengan rasul pertama. Siapa? Nuh alaihissalam. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Berarti satu-satunya sesembahan yang hak cuma siapa? Allah. Tuh, berarti tauhid apa ini? Uluhiyah. Baik, apakah cuma Nabi Nuh? Gak, semua nabi. Perhatikan di ayat setelahnya 65. Di surat yang sama, surat Al-A'raf, ayat 65. Allah bercerita kemudian tentang kisah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Allah mengatakan, wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada kaum Ad diutus kepada mereka saudara mereka, yaitu Hud. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi ini Nabi Hud, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Bodoh gak? Sama. Tambah lagi, antum lihat ayat ke-73. Ayat 73, masih surat yang sama, surat Al-A'raf. Sekarang Nabi siapa? Soleh, yang diutus kepada kaum Tsamud. Wa ila Tsamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Tambah lagi Nabi Syuaib. Ya, perhatikan ayat yang ke-85. Ya, perhatikan Nabi Syuaib ayat yang ke-85. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. La ilaha illallah, yaitu sembahlah Allah tok. Semua yang disembah selain Allah itu jauhi, karena itu sesembahan yang batil. Kita kembali ke ucapan beliau. Fama aktsarul muslimin alladzina yaqulun inna ma'na la ilaha illallah la khaliqa illallah
wala qadira 'alal ikhtira' illallah. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, atau tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah, ila akhiril kalimat allati muaddiha atau muaddaha irja'u tafsiri kalimat tauhid ila tauhidir rububiyah lal uluhiyah. Dan kalimat-kalimat lain yang semisal, yang ujung-ujungnya la ilaha illallah ini diseret kepada tauhid apa sama mereka? Rububiyah. Wis muslim itu cukup mengimani Allah pencipta, dia wis bertauhid. Selama kita masih meyakini Allah satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta lain selain Allah, sudah bertauhid. Masih nyungsep nang kuburan, meskipun pergi ke dukun, meskipun pakai jimat, meskipun minta-minta kepada pohon-pohon keramat, mengkeramatkan ya kuburan-kuburan keramat, tetap muslim yang bertauhid sepanjang apa tadi? Masih meyakini Allah sebagai pencipta. Ini termasuk diantara jebakan syaitan. Ya, padahal sah nggak tauhidnya orang seperti ini? Nggak sah. Karena orang musyrikin juga bertauhid rububiyah nggak? Iya. Abu Jahal CS, mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tapi mereka dikatakan muslim? Enggak, karena mereka berbuat syirik dalam uluhiyah. Ya. Konsekuensinya, kalau la ilaha illallah, konsekuensinya harus buang apa? Berhala, dan hanya nyembah kepada Allah saja. Makanya Allah katakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu apabila diseru mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaqulun, seraya mengatakan a'inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita disuruh meninggalkan berhala-berhala kami ini demi belani penyair yang gila itu? Siapa maksudnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Quraisy itu nggak pakai disyarah kalimat la ilaha illallah itu jamaah. Iya, Nabi itu nggak pakai mensyarah kalimat la ilaha illallah, enggak. Nabi cuma mengatakan ayyuhan nas ya ma'syara Quraisy qulu la ilaha illallah. Ngomong la ilaha illallah. Terus mereka langsung paham la ilaha illallah ini maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus apa? Buang berhala. Waduh, ini tradisi kita. Ini turun-temurun dari nenek moyang kita. Kok enak kita tinggalkan belani penyair yang gila itu. Tuh, orang-orang Quraisy saja paham dengan kalimat la ilaha illallah. Jelas paham, mereka orang Arab. Mereka orang-orang yang sastra Arab, paham bahasa Arab. Maka mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham betul arti dari la ilaha illallah itu. Namun sebagian orang di zaman sekarang, mereka mudah mengucapkan la ilaha illallah karena ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Mereka mau diajak mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka masih tetap berbuat syirik kepada Allah. Mereka masih tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi mereka menganggap la ilaha illallah itu cuma sebatas meyakini Allah Tuhan. Makanya terjemahan yang banyak itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang banyak dipahami oleh kaum muslimin, padahal itu salah. Ya, sekali lagi, padahal itu makna yang salah dari la ilaha illallah. Wa hadza khata'un 'adzim. Ini adalah kekeliruan yang besar. Fa innahu law kana makna kalimat tauhid la ilaha illallah ay la khaliqa illallah lakana Abu Jahal wa Abu Lahab wa ghairuhum min kuffari Quraisy muslimin.
Seandainya la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, maka otomatis Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya otomatis mereka masuk Islam. Otomatis mereka akan beriman karena mereka secara asal sudah mengimani Allah sebagai Tuhan pencipta. Gak gegeran itu. Tahu nggak ya? Nabi kalau dakwahnya kepada orang Quraisy itu la robba illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau itu dakwahnya Nabi, gegeran gak? Gak gegeran, gak bakalan gegeran. Cocok orang-orang Quraisy itu. Iya, memang tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi karena Nabi dakwahnya la ilaha illallah, dan kalau itu didakwakan kepada mereka, berarti harus meninggalkan berhala-berhala mereka, ya, harus membuang berhala-berhala mereka. Ngamuk, gak terima. Ya, karena ini sama saja menodai tradisi, menodai budaya, menodai adat dan istiadat. Maka mereka pasang badan untuk membela, ya, budaya leluhur, budaya nenek moyang mereka. Ya, sama yang terjadi di negeri kita juga demikian, jemaah. Ya, kita ini banyak mengalami gesekan-gesekan, gegeran-gegeran. Ketika kita mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan membuang, ya, meninggalkan tradisi-tradisi kesyirikan, mereka setuju atau marah? Marah. Tapi kalau kita dakwahnya ini cuma sekedar, ayolah, akui kalau Allah itu pencipta. Berimanlah kalian kalau Allah yang menciptakan semuanya. Oh, adem. Ya, adem dakwahnya, nggak bakalan ada gesekan. Paham ya jemaah ya? Gak bakalan ada gesekan. Tapi kalau antum mengingkari kesyirikan, la ilaha illallah ini antum ingkari kesyirikan, nah situ terjadi gesekan. Dan memang itu konsekuensinya. Ya, sebagaimana Nabi SAW. Li'annahum kanu yuqirruna bi annahu la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Karena orang-orang Quraisy, mereka secara asal meyakini, mengikrarkan, mengakui kalau tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Itu diakui, keatik diurui, nggak pakai diajarkan. Mereka sudah mengakui itu bahkan sebelum Nabi diutus kepada mereka. Sebelum Nabi diutus kepada mereka, dari mana mereka bisa tahu Allah pencipta, Allah pemberi rizki? Dari dakwahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad di kota Mekah siapa? Ismail dan Ibrahim. Ya. Maka diantara sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu mengakui Allah satu-satunya pencipta. Tapi ternyata ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail ini diselewengkan, ya, diselewengkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa yang membawa virus kesyirikan pertama kali di kota Mekah? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini yang bawa virus kesyirikan di kota Mekah. Akhirnya turun-temurun jadi tradisi di kota Mekah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Ya, Abu Jahal CS kalau ditanya seperti itu, jawabnya Allah, bukan Lata dan Uzza. Nggak ada keyakinan mereka itu Lata yang menciptakan kamu, Uzza yang memberikan rizki kepada kami. Gak ngono keyakinan wong-wong itu. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur. Tuh kok tambah rame gara-gara ini. Baik, kalau agama apa itu yang katanya kalau yang menciptakan itu dewa ini? Hindu ya, ada yang dewa bagian ngancur-ngancurin, Siwa. Ya, ada yang bagian menciptakan, sahabat. Brahma. Sijinya apa? Wisnu.
Bagian apa itu? Bagian apa? Pemelihara. Oh ya, pemelihara, penghancur, dan pencipta. Ya, lah kalau ini nggak ketemu ya apa tiga Tuhan ini? Misalnya yang satu ingin memelihara, tapi yang satu ingin menghancurkan. Kegeran gitu, gitu kan gitu kan? Ya. Nah, orang Quraisy nggak meyakini itu loh. Mereka nggak meyakini Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala yang lain itu berserikat dalam penciptaan, berserikat dalam pengaturan alam semesta. Enggak. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, mengatur satu-satunya, gak ono sing intervensi. Tapi lantas kenapa kalian beribadah kepada Lata dan Uzza? Kenapa mereka beribadah kepada Lata dan Uzza? Sebatas apa? Hah? Perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena Lata dan Uzza itu yang menciptakan mereka, bukan. Mereka beribadah kepada Lata dan Uzza untuk perantara mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan yang sama juga dipakai sama orang-orang yang berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, kepada wali-wali yang telah mati. Mereka nggak meyakini wali-wali ini yang memberi rizki, yang menciptakan. Enggak, Allah yang menciptakan. Cuman kita berdoa minta kepada wali ini sebatas perantara. Ya samirawon, doai. Ya itu inti kesyirikannya orang-orang Quraisy. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yunus, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Takut apa ini? Rububiyah. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, amma yamliku as-sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang paling sempurna? Artinya, kalian diberikan penglihatan dan pendengaran dari siapa? Dari Allah. Tahu kita apa ini? Sama rububiyah juga. Pertanyaan ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Rububiyah juga. Wa man yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala urusan? Tahu kita apa? Rububiyah. Kalau ini pertanyaan 4 rububiyah ini kau tanyakan kepada mereka, fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Fakul, katakan terus, afala tattaqun. Lantas kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Falau kana ma'na la ilaha illallah ay la khaliqa illallah lakana awwalu man yu'min biha Abu Jahlin wa Abu Lahab. Sekali lagi, seandainya makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah. Bukan kita mengingkari loh ya. Kan benar Ustaz, tidak ada pencipta selain Allah. Iya benar, yang kita salahkan itu adalah kalau itu dijadikan arti la ilaha illallah. Ya, bukan kita nggak mengimani kalau satu-satunya pencipta Allah. Betul, Allah satu-satunya pencipta. Tapi jangan dijadikan itu sebagai makna la ilaha illallah itu. Seandainya makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, maka pasti yang pertama kali beriman adalah Abu Jahal, Abu Lahab CS. Walamma qalu aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan pasti Abu Jahal nggak akan mengatakan kalimat ini ketika diseru Nabi mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Fadalla hadza anna makna la ilaha illallah yarji' ila tauhidil ilahiyah.
alladhi huwa ma'rakatur rusul ma'a qaumihim wa huwa ifradullahi bil ibadah. Maka kesimpulannya, makna la ilaha illallah dikembalikan kepada tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Ya, dan itulah titik sentral gegerane para nabi dan rasul. Nabi dan rasul gegeran sama kaumnya gara-gara masalah apa? Uluhiyah, bukan rububiyah. Anda harus pelajari bagaimana peperangan antara Nabi dengan kaumnya. Pasti masalah uluhiyah, bukan masalah-masalah yang lain. Bukan masalah nabinya utang nggak bayar, bukan. Bukan karena nabinya pernah melakukan kekeliruan ini kemudian kaumnya benci sama dia, enggak. Para nabi dan rasul itu ya dibenci sama kaumnya karena uluhiyah, karena nabi dan rasul ini mendakwakan tauhid uluhiyah. Maka nggak heran kalau yang mengikuti nabi dan rasul mendakwakan uluhiyah juga sama-sama diapakan sama kaumnya? Dibenci. Makanya sebagian dai itu malas mengajarkan tauhid ini karena resikonya apa? Dibenci sama banyak orang, nggak akan dapat subscribers, viewers, apa mana, endorse. Nah itu repot. Nah, untuk menaikkan itu tinggalkan dakwah tauhid. Ya, supaya ratingmu naik, tinggalkan dakwah tauhid. Dakwah yang disukai sama orang-orang tentang percintaan, ya, aku suka kamu, tapi kamu suka sama dia. Nah, tema-tema kayak gitu, oh, banyak yang seneng. Ya, baper-baper kayak gitu, banyak yang seneng. Tapi ketika membahas tentang tauhid, mengingkari kesyirikan, baru kobong, ya, kobong, dibenci, ya, diboikot, dimusuhi dan yang lainnya. Ya sudah, itu resiko dakwah memang demikian. Saya kira ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya masih banyak kekeliruan-kekeliruan kaum muslimin berkaitan dengan tauhid ini. Nggak ada yang nanya ya? Oke. Ya, kalau dia mengkhususkan ya, dalam artian sesuatu itu bisa didapatkan dengan solawat-solawat tertentu, maka ini jatuhnya bid'ah dalam agama. Seperti ketika kita ingin supaya Allah memberikan kepada kita rumah. Nah, saya pengen rumah ini, semoga Allah memberikan saya rumah ini. Maka ada solawat khususnya itu. Apa bacaan solawatnya untuk supaya dapat rumah ini? Dia meyakini tetap yang memberikan siapa? Allah. Maka yang seperti ini bid'ah, karena mengkhususkan suatu solawat, suatu doa, suatu zikir, ya dikhususkan untuk hal-hal tertentu tanpa ada dalil. Ini sama seperti orang wanita yang hamil mengkhususkan membaca surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Iya, sama kayak gitu. Mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Tapi kalau dia itu melakukan demikian dalam rangka hanya sebatas tawassul. Karena diantara tawassul yang diperbolehkan adalah dengan amal soleh. Tapi bentuknya doa, ya Allah, dengan sholawat yang sering aku baca ini, maka mudahkan aku untuk memiliki rumah ini. Itu boleh. Ya Allah, dengan sholawat, kebiasaanku membaca sholawat atas Rasulmu, ya, maka dengan itu kan amal soleh kan? Maka dengan itu mudahkan aku untuk apa? Untuk menikahinya misalnya. Ya. Mudahkan aku untuk nikah lagi. Maka sholawatnya itu dijadikan sebagai tawassul. Tapi nggak khusus sholawat. Banyak amal-amal soleh yang bisa antum jadikan sebagai perantara ketika antum berdoa kepada Allah. Allahumma bibirri biwalidayya
Ya Allah, dengan baktiku kepada kedua orang tuaku, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, dengan hajiku, dengan umrahku, ya dengan sholat malamku, dengan puasaku, maka kabulkan hajat-hajatku. Itu namanya tawasul. Ya, jadi tapi yang dipahami yang banyak dilakukan sama orang-orang ini tadi, ada sholawat khusus. Ya, memang ada bacaan sholawat khusus untuk keinginan-keinginan tertentu. Dan itu sholawatnya juga sholawat-sholawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nariyah lah, atau tibil puluk, apalagi burda, badriyah, kibah, macam-macam. Ya, padahal sholawat yang diajarkan Nabi cuma sholawat Ibrahimi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Apa dalilnya? Kalau tadi kita katakan ada tawasul dengan amal soleh. Nah, 3 orang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan kisah 3 orang sahabat yang terjebak di dalam gua. Maka masing-masing bertawasul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Ada yang bertawasul dengan baktinya kepada orang tua, bertawasul dengan amanah dia terhadap gaji pegawainya, dan ada yang pernah menolak ajakan zina dari seorang wanita karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes gak iso awak dhewe kok ngono angel. Ya. Baik, Allah a'lam. Cukup ya? Baik, saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.